Jakarta dan sekitarnya masih berkutat dengan partikulat jahat. Meski hampir 2 tahun kemenangan warga dalam gugatan polusi udara, kualitas udara untuk melindungi kesehatan warga masih jauh dari asa. Warga mulai terkena imbasnya. Batuk, pilek, asma mengancam raga. Ada apa dengan udara Jakarta? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya di jantung polusi ibu kota. Ya, memang itu tantangan Pemda DKI polusi udara, maka Pemda DKI ya terus berbenah. Jadi kita baik-baik saja, lalu saya ajak rekan-rekan kerja saya makan itu outdoor, dan saya bawa anak-anak saya sekeluarga juga, dan besoknya kami udah mulai drop semuanya. Apa yang dirasa waktu itu? Pengen muntah-muntah, dan saya pikir ini gejala yang nggak biasa. Ya, ada hasil-hasil tes yang keluar, apa yang muncul di situ yang mungkin Anda sempat dijelaskan oleh dokter? Infeksi paru. Itu memang disebutkan karena polusi udara. Ini warna biru, ini menunjukkan kondisi sedang atau moderat, dan ini tidak sehat, itu warna kuning. Oke. Kalau baik warna hijau. Sekarang kita lihat ini. Coba kita lihat, ini ada titik-titik kuning ini sepertinya. Iya. Ini itu di mana? Coba kita lihat. Bisa diklik. Di mana saja? Oh, ini Jakarta. Sekarang ini real time, saat ini adalah 8.36 gitu ya. Ini yang terjadi, Bu. Warnanya kuning. Iya, itu tidak sehat. Terus karena itu nilai ISPU-nya adalah 100. 111. Parameter kritis SO2 itu maksudnya apa, Bu? Iya, parameter pencemar yang tertinggi yang mempengaruhi nilai ISPU. Gambarkan ya kandungan sulfur yang ada di udara. Pembakaran berarti. Polusi udara Jakarta nyata. Langit yang Anda saksikan ini bukan kabut, saudara. Ini adalah polusi udara Jakarta yang dalam beberapa pekan terakhir ini terlihat cukup pekat. Dan pemandangan yang Anda lihat di belakang saya, saudara, ini adalah asap yang dihasilkan oleh pembakaran dari proses industri. Asap bakaran ini adalah salah satu penyumbang polusi udara Jakarta, selain dari asap kendaraan bermotor yang kini sudah memadati ruas-ruas jalan di ibu kota. Menurut data IQ Air, selama sepekan ini, saudara, indeks kualitas udara di Jakarta cenderung berada di angka 130 hingga lebih dari 150, yang berarti masuk dalam kategori tidak sehat. Penilaian kualitas udara ini berdasarkan jumlah partikel udara halus atau lebih dikenal dengan PM2,5 atau particulate matter 2,5. Dilansir dari situs WHO, partikel ini biasa ditemukan dalam debu, asap, kotoran, hingga cairan yang ada di udara, merupakan hasil dari buatan manusia seperti pembakaran motor, pembangkit listrik, rokok, hingga proses industri. Berbagai material yang terkandung dalam PM2,5 ini dapat menyebabkan berbagai gangguan saluran pernapasan seperti ISPA dan penyakit paru-paru. Dalam standar kualitas udara, WHO merekomendasikan jumlah partikel PM2,5 yang masih bisa ditolerir adalah 10 mikrogram per meter kubik. Namun, jumlah partikel PM2,5 dihasilkan Jakarta rata-rata sebanyak 62 mikrogram per meter kubik, berkali-kali lipat dari standar WHO. Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPUNET, aplikasi yang dimiliki oleh KLHK, ini juga menyebutkan bahwa kualitas udara Jakarta berada dalam posisi yang tidak sehat. Menurut ISPUNET, polutan jenis sulfur dioksida atau SO2 yang terbentuk dari hasil pembakaran fosil seperti asap hasil pembakaran batu bara dan asap kendaraan bermotor jadi penyebab utama udara kotor Jakarta.
Masyarakat Jakarta juga kini lebih waspada terkait dengan kualitas udara yang berada di Jakarta, saudara. Bermodalkan ponsel pintar, Anda bisa juga mengecek seperti apa kualitas udara yang ada di sekitar Anda. Ada dua aplikasi yang bisa kita lihat, saudara, atau yang umum digunakan. Yang pertama adalah IQR. Kualitas udara di tempat saya melaporkan ini berada di kondisi moderat. Kalau kita lihat ini di posisi moderat. Kalau saya pantau selama seharian tadi sempat berada di posisi merah, lalu berada juga di posisi orange yang artinya tidak sehat, kemudian sekarang berada di posisi sedang. Sementara itu, saudara, melalui Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPUNET milik dari KLHK ini juga sepanjang hari ini saya pantau ini menunjukkan kalau kualitas udara Jakarta sempat berada di level yang masuk dalam kategori tidak sehat. Lantas, saudara, bagaimana warga ibu kota melihat kualitas udara Jakarta yang disebut tidak sehat? Mereka khawatir atau biasa saja? Kalau pas mau berangkat kerja sama pas pulang kerja, apalagi naik motor macet, itu ngerasanya sih sesak sih. Debu-debu di mana-mana gitu, terus kadar kan ada grafik ya di setiap titik gitu loh. Polusinya memang mengkhawatirkan di Jakarta ya. Kenapa saya juga pakai masker terus, bukan karena COVID juga, tapi karena emang saya merasa udaranya udah nggak baik kayak gitu. Dampak polusi udara sejatinya jangan dipandang sebelah mata. Sejumlah warga telah mengeluhkan gangguan kesehatan yang tak hanya dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh anak-anak. Dan saya, saudara, akan bertemu dengan satu keluarga yang disebut mengalami infeksi atau gangguan pernafasan akibat menghirup kotornya udara Jakarta. Ikuti saya, saudara. Saudara, polusi udara Jakarta nyata mengancam kesehatan warga. Ripka Arunglangi, ini adalah seorang ibu dengan 3 buah hatinya yang mengalami sakit akibat polusi udara Jakarta. Bahkan anaknya ini harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit akibat polusi udara. Saya sudah bersama dengan Ibu Ripka saat ini. Kita tanyakan langsung apa yang terjadi. Ibu Ripka, terima kasih sudah bersama Niluh. Kita turut bersedih dengan apa yang terjadi pada anak-anak Bu Ripka. Sekarang kondisinya anak-anak seperti apa, Bu? Ya, mereka masih sedang sementara recovery. Recovery ya? Sudah keluar dari rumah sakit 3 hari. Jadi 2 anak saya, satunya bayi masih pilek. Umurnya berapa saja ini anak? Kalau untuk anak pertama saya 7 tahun, yang kedua 3 tahun, dan yang ketiga 8 bulan. 8 bulan, dan tiga-tiganya mengalami sakit itu? Iya. Saya dapatkan videonya mengalami kondisi yang sangat drop, itu yang mana? Pertama dan yang kedua. Yang pertama dan kedua? kedua? Saya pikir yang ketiga bayi saya lebih tertolong karena dia full ASI ya. Jadi dia hanya pilek, batuk, tapi untungnya nggak sampai sesak nafas. Oke, kalau yang 2 ini muntah, drop, sesak nafas, sampai membutuhkan bantuan oksigen. Apa yang terjadi waktu itu, Bu Ripka? Jadi kita baik-baik saja, dan saya ada urusan kerjaan, lalu saya ajak rekan-rekan kerja saya makan di Jakarta. Itu outdoor, lalu setelah kami makan itu di Kamis malam, besoknya kami udah mulai drop semuanya. Jadi saya, suami saya. Apa yang dirasa waktu itu? Hari Jumat itu kami semua pilek, pilek dan mulai batuk. Tapi makin intens pilek dan batuknya itu di hari Sabtu. Cuman karena saya lebih kuat imunnya dan kami minum obat, jadi akhirnya ya mending. Tapi anak saya nggak bisa toleransi. Mereka sampai muntah-muntah. Dan saya pikir ini gejala yang nggak biasa karena tidak pernah terjadi selama ini sampai muntah-muntah seperti itu. Pernah, tapi untuk penyakit yang misalnya karena anak saya dulu malaria ya. Ini sangat aneh buat saya, terutama anak saya yang kedua karena dia makannya baik, dia juga aktivitas fisiknya baik. Seharusnya kalau ini keracunan makanan, kami makan Kamis dan Jumat harusnya mulai muntah, tapi Sabtu makin muntah, kemudian demam. Demam sampai berapa waktu itu? Saya nggak cek sih, cuma saya harus langsung kasih paracetamol. Kemudian akhirnya hari Minggu makin lemes, mereka berdua. Masih muntah-muntah juga? Iya. Jadi Sabtu dan Minggu? Jadi udah nggak muntah, tapi mual. Jadi udah nggak mau makan lagi. Lalu hari Minggu malam itu udah mulai sesak, dia keluhkan sesak. Mereka berdua sesak. Mereka udah nggak aktif seperti biasanya lagi. Tidur pun juga susah karena sesak nafas. Iya.
Bahkan sampai sekarang pilek dan batuk itu masih ada. Oke. Bayi saya juga masih pilek. Kemudian akhirnya Senin pagi kami memutuskan untuk harus bawa ke rumah sakit karena saturasinya makin rendah. Karena kami memang punya alat untuk mendeteksi saturasi. Kami juga konsul ke dokter. Dokter menyarankan harus bawa ke IGD karena dia membutuhkan bantuan oksigen. Senin pagi kami bawa ke IGD, lalu Senin malam anak yang kedua di IGD untuk bantuan oksigen. Karena itu sangat membuat saya khawatir sekali karena nafasnya itu benar-benar pertama kalinya sampai sesak itu. Nafasnya pendek-pendek. Iya, lalu gitu ya? Menurut dokter itu karena polusi udara. Waktu diperiksa itu kan pasti ada ronsen, ada hasil-hasil tes yang keluar. Apa yang muncul di situ yang mungkin Anda sempat dijelaskan oleh dokter? Infeksi paru. Jadi berapa hari waktu itu dirawat? 3 hari. 3 hari. Kedua-duanya? Yang anak pertama, yang kedua hanya 1 malam aja, lalu dipulangkan dulu karena mau diobservasi. Waktu diperiksa itu kan pasti ada ronsen, ada hasil-hasil tes yang keluar. Apa yang muncul di situ yang mungkin Anda sempat dijelaskan oleh dokter? Infeksi paru. Infeksi paru. Ini pertama kali ada infeksi paru itu? Pertama kali. Lalu anak saya yang kedua didiagnosa asma. Jadi memang anak kedua saya nggak pernah punya asma dan dia nggak pernah ada masalah sesak nafas. Dan ya anak saya itu memang punya imun tubuh yang baik. Jadi setelah kemudian melakukan perawatan selama 3 hari, rekomendasi dokter apa kemudian untuk anak-anak? Meneruskan minum obat, kemudian ya lebih banyak istirahat dan memang tidak boleh keluar rumah dulu. Tentu hal ini cukup membuat saya sebagai seorang ibu stres karena mereka anak balita dan anak 7 tahun juga ya. Mereka butuh kegiatan outdoor lebih banyak untuk tumbuh kembang mereka dan rumah kami juga space-nya tidak besar untuk anak-anak sehingga tantangan untuk tidak di rumah saja berhari-hari ini cukup sulit sekali. Apalagi saya baca berbagai artikel bahwa ternyata di Serpong tempat saya itu juga polusinya sangat tinggi sekali gitu. Tapi sebelum kejadian itu Anda dan anak-anak sering main keluar, misalnya jalan-jalan di wilayah Jakarta dan menikmati outdoor? Oh enggak, kami baru kali itu main di Jakarta karena kan anak saya sibuk, kita mainnya hanya di perumahan aja. Tapi anak-anak memang ada masalah dengan pernafasan misalnya selama ini? Enggak, bukan masalah pernafasan, tapi memang ketiga anak saya ini punya masalah dengan dermatitis atopik, alergi pada kulit yang diakibatkan oleh karena debu atau karena polusi udara atau karena tungau. Dan ketika terpapar polusi udara itu bisa memperparah begitu ya? Iya, memperparah. Saya juga nggak ngeh sekali setelah saya baca berita, saya baru sadar bahwa ini something yang sangat serius buat anak-anak saya sampai saya benar-benar merasa sangat menyesal. Menyesal kenapa saya nggak aware dengan research yang saya baca di berita bahwa kondisi Jakarta menurut berbagai news itu menyatakan bahwa polusi udara lagi nggak baik-baik saja. Mbak Ripka setelah kasus ini ingin keluar sejenak dari Jakarta? Kami akan keluar sejenak dari Jakarta untuk benar-benar totali penyembuhan anak kami. Kami perlu keluar untuk menghirup udara segar karena ini something serius untuk tumbuh kembang anak kami ya, terutama bayi juga. Apa pesan Anda untuk pemerintah atau harapan Anda bisa didengar oleh pemerintah? Ya, harapan kami untuk cepat mengambil tindakan untuk hal ini, penyelesaian hal ini, bagaimana mengatasi supaya udara kembali sehat lagi sehingga orang tua tidak perlu takut, khawatir membawa anak-anak mereka beraktivitas di luar. Baik. Seperti itu. Mbak Ripka Arunglangit, terima kasih sudah berbagi informasi di Nilu. Mbak Ripka, mudah-mudahan sehat terus bersama dengan anak-anak, keluar Jakarta sejenak, mudah-mudahan kembali sudah pulih semuanya. Terima kasih Mbak Ripka, sehat selalu. Iya, sama-sama. Saudara, menurut catatan Kementerian Kesehatan, polusi udara menjadi salah satu faktor penyebab resiko penyakit paru di Indonesia. Lantas saudara, seberapa besar bahaya polusi udara ini bagi tubuh?
seperti apa? Mungkinkah kita bisa mengetahui juga gejalanya secara kasat mata? Apa yang harus kita lakukan? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Dr. Agus Dwi Susanto, dokter spesialis paru yang juga adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta. Prof. Agus, selamat petang Prof, sehat selalu? Selamat petang, Mbak Nilo. Sehat, ya. Alhamdulillah. Prof, saya langsung saja soal polusi udara ini. Sebenarnya seberapa berbahaya polusi udara, utamanya yang saat ini banyak dikeluhkan di Jakarta, Prof? Pada prinsipnya, bahan-bahan yang ada di dalam polusi udara tersebut, apabila berada di atas nilai ambang normal, akan bisa menimbulkan dampak-dampak pada kesehatan. Mulai dari keluhan-keluhan saluran pernapasan, seperti sakit tenggorokan, hidung berair, kemudian batuk, berdahak, ya. Kalau berlanjut bisa menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, ya. Sehingga kasus-kasus ISPA umumnya akan meningkat di masa-masa polutan yang tinggi ini. Oke, dan kalau misalnya kita menghirup udara itu terjadi infeksi pernafasan begitu akibat polusi, itu bersifat permanen kah, Dok? Misalnya asma, ya saya akan terus-terusan mungkin seumur hidup akan mengalami asma. Kalau dampak jangka pendek umumnya sifatnya reversibel. Kalau dia bisa diobati dia sembuh. Tetapi kalau kita bicara dampak jangka panjang itu beda ceritanya. Jadi kalau orang yang terpajan tiap hari dengan polutan kadar di atas normal selama beberapa bulan sampai berapa tahun, maka resiko penyakit itu akan muncul dan sifatnya permanen. Ya. Contohnya orang yang tidak pernah asma, kena polutan tiap hari terus-menerus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya akan timbul asma. Dan asmanya itu sifatnya permanen, nggak bisa hilang, hanya bisa dikontrol. Kemudian timbul penyakit paru kronik yang namanya PPOK bisa terjadi. Kemudian bahkan bisa terjadi kanker. Ya. Jadi pada dasarnya kanker itu bisa muncul juga karena polusi udara yang tiap hari terekspos atau terpajan bertahun-tahun. Padahal misalnya orangnya tidak merokok, tapi bisa jadi kanker, termasuk kanker paru. Kita punya data riset tahun 2013 ya. Di Persahabatan dan di Darmais melakukan riset bersama, meneliti 300 pasien kanker paru. Dan kita lihat dari survei yang ketemu di situ, ternyata dari 300 pasien kanker paru itu, ada 4% yang dia itu faktor resikonya adalah kena polusi udara atau polutan. Dia tidak merokok, tapi dia kena polutan, akhirnya menderita kanker paru. Sampai tadi itu angkanya tinggi sekali, Dok, sampai 4% yang akibat polusi udara ya? Ya. Baik, Prof, kalau sekarang ini kan dianggap 2 pekan terakhir ini dikeluhkan oleh masyarakat karena polusinya cukup tinggi. Apakah mengalami peningkatan juga jumlah pasien di RSUP Persahabatan yang mengalami masalah pernafasan, Prof? Saya belum melakukan pendataan untuk 2 minggu ini sih, tapi kalau di praktek polinya sih sebagian besar kasus-kasus ISPA cukup meningkat ya. Data-data kunjungan batuk, pilek, sakit tenggorokan ini di 2 minggu ini pasien-pasien itu cukup banyak yang datang ya. Oke, Prof, dari semua partikel polusi udara misalnya yang berasal dari asap pembakaran industri atau dari kendaraan atau dari asap rokok begitu, yang mana yang paling berbahaya, Dok? Nah, ini memang sebagian besar dari kendaraan bermotor ya, seperti mobil, motor itu memberikan sumbangsih yang cukup tinggi dari polutan yang ada di kota Jakarta. Kemudian yang kedua adalah industri ya di sekitarnya, dan yang ketiga adalah produk-produk rumah tangga ya seperti pembakaran sampah, masak itu. Tetapi tidak ada bedanya polutan dari mana, karena komponen polutan itu pada dasarnya sama, ada gas, ada iritan dalam bentuk partikel ya. Jadi yang dilihat adalah seberapa besar konsentrasi dikeluarkan oleh sumber dari polutan tersebut. Jadi kalau seperti ini, Prof, apa rekomendasi Anda untuk masyarakat di tengah udara Jakarta yang belakangan tidak sehat ini? Jangan menambah sumber polutan. Yang kedua yang bisa dilakukan masyarakat adalah melakukan pengamatan kualitas udara tiap hari. Terutama kalau kita mau melakukan aktivitas di luar rumah. Kalau ketika kualitas udara itu tidak baik, zonanya misalnya warnanya merah atau kuning, maka aktivitas di luar rumah itu ya dihindari. Atau kalau terpaksa menggunakan aktivitas di luar rumah, pakailah alat pelindung diri, yaitu masker. Yang kedua adalah pencegahan sekunder. Apa itu pencegahan sekunder? Deteksi dini kepada orang-orang yang terpajan polusi hampir tiap tahun. Supaya apa? Kalau dia ketemu penyakitnya lebih dini, bisa diobati lebih dini sehingga penyakitnya bisa dikontrol, tidak menyebabkan morbiditas ataupun mortalitas. Masyarakat yang sudah terdampak, muncul gejala, sudah datang ke rumah sakit karena polutan, harus diobati yang optimal. Itu pencegahan tersier. Supaya tidak meninggal, supaya nggak cacat.
Sekarang udah ada BPJS, bisa dipakai jaminan kan. Nah, tapi kalau yang belum punya, dipastikan dia punya jaminan. Pemerintah harusnya juga memastikan masyarakat-masyarakat yang kena polutan ini biaya pengobatannya mestinya dapat di-cover. Baik. Profesor Dr. Agus Dwi Susanto, dokter spesialis paru, juga adalah Direktur Utama RSUP Persahabatan. Terima kasih Prof sudah memberikan pandangan dan juga memberikan informasi kepada Niluh. Sehat selalu ya Prof. Sama-sama. Tapi secara umum kalau kita bicara kualitas udara Jakarta, kategorinya apa sih Bu? Kategori sedang atau moderat. Sedang atau moderat, apakah itu artinya baik-baik saja? Saudara, Jakarta dicap sebagai kota dengan kualitas udara terburuk lantaran dalam beberapa pekan terakhir disebutkan bahwa kualitas udara Jakarta terpantau tidak sehat. Gitu. Benarkah demikian, Saudara? Dan apa yang kemudian harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan saya sudah hadir Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Ibu Lukmi Purwandari. Ibu Lukmi, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Jadi Bu Lukmi, benar ya bahwa kualitas udara Jakarta di pekan terakhir atau dalam 2 pekan terakhir memang lagi buruk-buruknya? Iya, pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei, Juni ini polanya setiap tahun seperti itu berdasar pengamatan kami beberapa tahun. Pada waktu-waktu tertentu itu gimana definisinya? Iya, kualitas udara itu berubah setiap saat. Kadang jam segini baik, tahu-tahu nanti jam 12 siang kondisinya tidak sehat seperti itu karena banyak pengaruhnya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada masalah angin, musim, faktor-faktor itu juga ada selain tentu saja sumber-sumber pencemar yang ada. Jadi kalau Mei Juni faktor yang paling besar mempengaruhi apa, Bu? Ya, kalau dilihat polanya itu adalah siklus musim dan angin yang bertiup, yaitu angin timur. Nanti dapat kita lihat di aplikasi atau website yang kita miliki. Website ISPU .menelhk.go.id. ISPU itu adalah indeks standar pencemaran udara yang memang dibuat standarnya itu oleh KLHK ya Bu ya. Kalau hari ini Bu, bisa kita lihat tidak seperti apa kualitas udara Jakarta? Boleh. Nah, inilah peta wilayah Indonesia ya. Ini bergerak nih angin ya Bu ya? Angin, iya. Ini gambar yang biru, kuning, hijau. Ini adalah stasiun pemantau kualitas udara yang dimiliki oleh KLHK dan warna-warna ini menunjukkan nilai dari ISPU atau Indeks Standar Pencemar Udara. Ada berapa banyak titik pemantauan di Indonesia? Klasifikasi, titik pantauannya ada 56 yang tersebar di Indonesia. Ini warna biru, ini menunjukkan kondisi sedang atau moderat, dan ini tidak sehat itu warna kuning. Kalau baik warna hijau. Sekarang kita lihat ini. Coba kita lihat, ini ada titik-titik kuning ini sepertinya. Iya. Ini itu di mana? Ini Jakarta. Sekarang ini real time, saat ini adalah 8.36 gitu ya. Ini yang terjadi Bu, warnanya kuning. Ya, itu tidak sehat. Terus karena nilai ISPU-nya adalah 111. Ada juga parameter kritis SO2, itu maksudnya apa Bu? Ya, parameter pencemar yang tertinggi yang mempengaruhi nilai ISPU. Jadi nilai ISPU itu dihitung dari 7 parameter pencemar udara yang diukur. Kalau SO2 itu? Ya, kandungan sulfur yang ada di udara. Pembakaran berarti? Biasanya iya. Pada umumnya kalau sulfur itu dari bahan bakar fosil. Seperti batu bara. Iya, batu bara. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi yang kuning tadi itu SO2 yang mempengaruhinya, artinya apakah boleh kita katakan industri atau kendaraan? Atau kendaraan. Iya. Kita boleh lihat lagi Bu, ini boleh dijelasin lagi? Ini dapat kita lihat dari mana asalnya dan bagaimana dia berpotensi menyebabkan kualitas udara di Jakarta buruk gitu ya. Polanya buruk di waktu-waktu tertentu di bulan Mei, Juni, Juli setiap tahunnya. Ya, kan dipengaruhi oleh temperatur juga ya. Arah angin, kecepatan angin dan juga topografi. Ini dapat kita lihat ini, munculnya dari sini nih, seret angin terus mengalir ke sana, mengalir ke laut, terus ini kelihatan jelas, terus ini nanti mengarah ke Jakarta. Jadi kualitas udara ini juga dipengaruhi oleh arah angin tadi. Dan kalau kita lihat polanya dari Australia tadi Bu? Iya, dari Australia melewati laut bisa belok ke Jakarta. Itulah yang tadi ya.
salah satu yang juga mempengaruhi dari indeks standar pencemaran udara Jakarta ini ya Bu. Ya, kalau dilihat dari partikulat juga bisa PM2,5. PM2,5 itu. Tapi yang paling besar mempengaruhi yang mana sih Bu sebenarnya dari 7 indikator itu? Atau semua dari punya semua standar yang sama? Parameter. Itu ya tergantung kondisinya. Kita tidak bisa memprediksi. Jadi yang saat ini misalnya jam segini yang dominan yang mana? Tapi pada umumnya partikulat ya. Dan potensi partikulat itu bisa berasal dari penguapan air laut. Partikulat. Bisa juga dari debu yang mungkin terbawa oleh angin. Tapi ini perlu penelitian lebih lanjut. Apakah debunya benar dari Australia? Di situ ada gurun juga ya. Harus ada penelitiannya tersendiri lagi gitu ya. Justru dari daerah-daerah sekitar Jakarta. Jadi kalau masyarakat menyebut bahwa buruknya kualitas udara Jakarta ini disebabkan oleh adanya kawasan industri di daerah-daerah penyangga Jakarta, terus kemudian juga karena masyarakat sudah mulai aktif lagi, beraktivitas begitu, kendaraan mulai banyak lagi, itu menjadi penyebabnya, itu benar? Bisa juga penyebab baik buruknya kualitas udara itu macam-macam. Satu, ada bencana alam. Yang kedua, meteorologi. Ada lagi sumber-sumber pencemar, sumber-sumber emisi, sumber bergerak seperti kendaraan. Ada juga industri, itu menyumbangkan. Tata kotanya, banyak bangunan-bangunan, itu juga menyumbang. Iya, juga menyebabkan nanti ada reaksi kimia. Jadi nanti bereaksi lagi menambah pencemaran lagi. Masyarakat kan bilang Bu bahwa beda nih kualitas udara Jakarta dari tahun waktu pandemi COVID sama sekarang memang lagi buruk sekali begitu. Benar seperti itu, Ibu punya data tidak soal itu? Ya, kami ada data ketika pandemi terjadi dan sebelum pandemi. Boleh kita lihat? Iya, kita boleh lihat ya. Saya punya. Ini tahun 2018. Oh, ini 2018. 19, 20. Ini kondisi partikulatnya ya, PM2,5. Ini di Jakarta, di beberapa lokasi. Ini garis yang di tengah ini menandakan standar baku mutu. Harusnya tidak melewati ini begitu ya? Iya, gitu. Ini kan lebih tinggi ya. Benar, 2018 tinggi. Memang di 2020 ini saat pandemi COVID dimulai ya, terjadi. Ini memang mengalami penurunan ya Bu ya. Jadi ketika aktivitas masyarakat menurun, memang terjadi penurunan partikulat 2,5 PM2,5. Dibandingkan dengan tahun lalu, ada juga perbandingan datanya Bu. 2023 ya. Ini khusus partikulat di GPK. Rata-rata 24 jam. Ini 2019 memang kelihatan sekali ada di atas garis merah, di atas standar tadi ya Bu ya. Tapi kemudian pas 2020 masuk COVID ini sudah mengalami penurunan, ini sudah tidak terlalu banyak begitu. 2021 ini sempat naik juga nih kayaknya Bu ya. Kemudian di 2022 waktu itu kita diperketat lagi, ini juga mengalami penurunan. Nah ini 2023 terlihat memang. Tapi secara umum kalau kita bicara kualitas udara Jakarta, kategorinya apa sih Bu? Kategori sedang atau moderat. Sedang atau moderat, apakah itu artinya baik-baik saja? Sedang itu nanti nilai ISPU-nya 51 sampai 100 itu mengatakan bahwa tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Tapi apa yang harus dilakukan bagi kelompok sensitif? Kurangi aktivitas fisik yang terlalu lama. Jadi bukan berarti juga sehat gitu ya? Iya, tapi moderat. Jadi untuk sensitif ya mengurangi aktivitas fisik. Tapi Bu, kita kan biasanya masyarakat itu mengakses untuk melihat kualitas udara Jakarta, ada membandingkannya begitu dengan negara-negara lain. Apakah bisa dilakukan perbandingan seperti itu, Bu? Setiap negara punya standar sendiri-sendiri terhadap kualitas udaranya. Dan itu tidak sama antar negara? Tidak sama. WHO tapi memberikan namanya guidance. Setiap negara boleh menyusun standar sendiri-sendiri tergantung kondisi negaranya. Jadi parameternya Indonesia misalnya dengan 7 tadi, itu tidak sama mungkin dengan Amerika. Betul. Pasti berbeda, begitu ya Bu. Ketika kualitas udara Jakarta terpantau seperti ini Bu, apa rekomendasi KLHK? Untuk pemerintah misalnya, bisakah itu dikurangi atau bisakah itu kemudian dibuat jadi hijau gitu kalau tadi ada kuning-kuning? Apa yang bisa dilakukan? Saya kira memang kita juga perlu memperbanyak atau menyediakan fasilitas kendaraan-kendaraan massal, kendaraan publik yang ramah lingkungan untuk industri maupun untuk
masyarakat. Jadi harus beralih ke bahan bakar yang ramah lingkungan. Karena negara sempat digugat Bu tahun 2019 lalu ya terkait dengan kualitas udaranya yang tidak baik. Iya. Itu saya kira ada positifnya. Artinya masyarakat sudah care, sudah peduli terhadap kualitas udara. Tapi tidak hanya cukup untuk komplain atau menggugat, tapi harus ada kesadaran bahwa kualitas udara itu yang menyebabkan atau faktornya banyak hal. Salah satu ya kontributor dari kegiatan masyarakat sendiri. Mobilitas dia semakin banyak menggunakan kendaraan pribadi yang tidak ramah lingkungan, misalnya pemakaian listrik, tidak hemat energi. Itu juga berkontribusi. Iya. KLHK juga punya program Langit Biru kalau tidak salah. Itu efektif Kak Bu? Efektif ya. Program Langit Biru itu sejak tahun 2022 itu intinya mendorong pemerintah daerah semua kabupaten kota di Indonesia untuk melakukan perbaikan kualitas udara. Ada 7 parameter di situ. Mulai dari peraturannya bagaimana, terus anggarannya juga dilihat. Ternyata nggak semua pemerintah di Indonesia menganggarkan untuk perbaikan kualitas udara. Ada banyak? Iya, banyak. Parameter lainnya seperti 3 tadi ada pelibatan pemangku kepentingan. Jadi memang harus melibatkan semua stakeholder. Betul. Apalagi saya juga mewawancarai warga yang mengalami sakit sampai harus dirawat karena mengalami masalah pernafasan akibat menghirup udara Jakarta yang disebut tidak sehat itu Bu. Ini juga harus jadi perhatian, jadi PR dan utang pemerintah kepada masyarakatnya. Ibu, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Ibu Lukmi Purwandari, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK. Terima kasih Bu sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu. Artinya pada saat melakukan mediasi bersama dengan gubernur yang lama, itu sampai sekarang tidak keluarlah pergub yang tentang pengendalian kualitas udara Jakarta ya? Betul. DKI polusi udara, maka Pemda DKI ya terus berbenah. Dampak jangka pendek yang akan muncul, sakit tenggorokan, hidung berair, dan batuk, berdahak. Kalau berlanjut bisa menyebabkan ISPA. Saudara, demi menuntut hak atas udara yang bersih di Jakarta 2019 silam, kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Koalisi Ibu Kota ini melayangkan gugatan ke Pemprov DKI Jakarta termasuk juga kepada Presiden dan mereka dinyatakan menang dalam gugatan tersebut. Lantas bagaimana mereka melihat penerapan karena ada sejumlah hal yang harus pemerintah lakukan begitu pasca menangnya mereka, termasuk juga melihat kualitas udara Jakarta yang belakangan dikeluhkan buruk begitu. Kita perbincangkan hal ini, saudara, bersama saya telah hadir perwakilan dari Koalisi Ibu Kota, Ibu Halisah Khalid. Terima kasih sudah bersama dengan Niluh, sehat selalu. Ya, sama-sama Mbak Niluh. Jadi Mbak Alin 2019 yang lalu menggugat, terus kemudian akhirnya meskipun agak lambat ya proses persidangannya, tapi kemudian dinyatakan menang, bahkan dibanding juga menang begitu. Ada beberapa hal yang waktu itu harus dilakukan oleh pemerintah dari mulai Presiden, KLHK, sampai dengan pemerintah DKI Jakarta. Anda melihat hal-hal yang wajib mereka lakukan sudah dipenuhi, Mbak? Kami bisa mengatakan tidak dilakukan sama sekali, karena mereka justru lebih fokus untuk banding ya, melakukan banding gitu, daripada melakukan upaya-upaya untuk bisa mengendalikan pencemaran udara. Kita melihat sebenarnya dari sejak putusan kami dimenangkan sampai saat ini sebenarnya mungkin hanya ada 1 bulan di mana kualitas udara lebih baik. Sisanya kualitas udara semakin buruk dan kita merasakan dalam 2 pekan terakhir. Jadi setelah proses itu Anda dan teman-teman terus mengawal apa yang dilakukan oleh pemerintah? Selain mengawal putusan pengadilan gitu ya, kami juga sebenarnya melakukan ajakan ya kepada publik lebih luas, warga negara yang lebih luas gitu ya,
untuk sebenarnya ini bagian mungkin dari edukasi kepada publik bahwa polusi udara di DKI Jakarta itu sudah sangat berbahaya bagi kesehatan kita, terutama kelompok rentan gitu. Bahwa ini bukan hanya persoalan kami para penggugat, bukan hanya persoalan 32 warga negara yang menggugat. Waktu itu apa sih yang mendasari teman-teman 32 orang ini melayangkan gugatan kepada negara? Kami melihat tidak ada political will dari pemerintah gitu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah di sekitar wilayah DKI Jakarta untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta, dan bahkan kondisinya semakin memburuk. Nah, saya sendiri mengapa mengambil bagian sebagai salah satu penggugat? Satu, saya punya alasan personal reason, di mana saya punya anak. Sejak lahir dia alergi dan kemudian polusi udara semakin memicu gitu. Dan anak sempat sakit gitu. Ya, kalau sampai sekarang memang dia memerlukan penanganan gitu ya, secara rutin gitu. Nah, itu sebagai satu alasan gitu. Kami ingin sebenarnya memastikan jaminan kesehatan bagi anak-anak kami, setidaknya anak saya, untuk bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik dan sehat. Saya dapat informasinya ada pernah mediasi antara teman-teman dari Koalisi Ibu Kota dengan Pemprov DKI Jakarta, benar? Proses hukum kan memang ada proses mediasi dan kemudian mentok ya, sehingga proses pengadilan tetap berjalan. Tapi pasca putusan yang memenangkan kita dengan melakukan pertemuan, tetapi memang sayangnya secara signifikan itu belum bisa terjadi gitu ya. Kenapa? Karena dinamika politiknya keburu duluan terjadi. Dalam hal ini gubernur kemudian ada pejabat sementara gubernur ya, sehingga kemudian itu nggak bisa terfollow up lagi, dan hasilnya di mana gubernur harusnya membuat pergub gitu, itu belum bisa tercapai. Artinya pada saat melakukan mediasi bersama dengan gubernur yang lama, itu sampai sekarang tidak keluarlah pergub yang tentang pengendalian kualitas udara Jakarta ya? Betul. Sekarang apa pesan Anda untuk pemerintah di tengah kasus hukumnya masih berjalan di tingkat kasasi begitu, kemudian juga kualitas udara belakangan jadi perbincangan karena tidak sehat? Sebenarnya pesan saya kepada pemerintah, berhentilah untuk terus men-challenge kami warga negara dengan langkah-langkah hukum yang sebenarnya justru kontraproduktif ya. Lebih baik fokus pada poin-poin yang menjadi kewajiban mereka sesuai dengan perintah hukum gitu. Kalau karena pemerintah Pemprov DKI Jakarta kan tidak melakukan proses hukum lanjutan, artinya dia harus memenuhi, tapi kemudian toh kualitas udara Jakarta belakangan masih jadi perbincangan. Apa yang Anda pesankan untuk pemerintah DKI Jakarta, singkat saja? Oke, Anda tidak banding, tetapi ya Anda harus menunjukkan upaya-upaya yang serius dan tentu saja dengan bukti yang nyata gitu ya. Berhenti mengeluarkan statement-statement yang itu sebenarnya melukai kami para penggugat ya, dan khususnya warga yang memiliki masalah warga rentan, misalnya dengan yang jokes yang tidak memiliki empati ya gitu. Baik, Mbak Halisha Khalid, perwakilan dari Koalisi Ibu Kota yang sempat menggugat negara terkait dengan pengendalian kualitas udara Jakarta di Indonesia juga, yang saat ini masih harus terus berjuang karena proses kasasi sedang berlangsung juga. Terima kasih Mbak Halisha, sehat selalu. Ya, makasih sama-sama. Daerah penyangga Jakarta disebut berkontribusi dalam buruknya kualitas udara Jakarta. Bagaimana ini bisa terjadi? Berikut liputannya untuk Anda. Ya, memang itu tantangan Pemda DKI polusi udara, maka Pemda DKI ya terus berbenah. Dampak jangka pendek yang akan muncul, sakit tenggorokan, hidung berair, dan batuk, berdahak. Kalau berlanjut bisa menyebabkan ISPA. Udara Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Memakai masker pun menjadi suatu keharusan, meski kini pemerintah telah melonggarkan aturan penggunaannya.
Polusi udara ibu kota memang jadi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak kunjung usai. Pemprov DKI sempat mengungkap daerah penyangga Jakarta ikut menyumbang polusi ke Jakarta dan juga sebaliknya. Jadi ada memang emisi dari dalam kota, tapi juga ada pergerakan dari berbagai wilayah. Sambil pada saat yang sama kita juga berharap kawasan-kawasan sekitar Jakarta itu ikut mengurangi, karena ketika terjadi polusi udara di tempat manapun bisa terbawa ke Jakarta, sebagaimana juga kalau ada polusi di Jakarta bisa terbawa keluar Jakarta. Ada beberapa faktor penyebab kualitas udara di Jakarta memburuk. Transportasi darat, pembakaran industri, dan pembangkit listrik di antaranya. Dengan perekonomian Jakarta yang tumbuh pasca pandemi, penduduk Jakarta juga makin mampu membeli motor dan mobil pribadi. Namun, bahan bakar kendaraan yang digunakan banyak yang masih mengandung sulfur tinggi dan berkontribusi pada polusi particulate matter dan sulfur dioksida. Asap dari pabrik-pabrik yang terletak di kawasan industri sekitar Jakarta turut memengaruhi kualitas udara Jakarta, terutama pada musim hujan saat angin bertiup dari barat. Pabrik tekstil, pabrik kimia, pabrik peleburan, hingga pembangkit listrik menggunakan batu bara, bensin, dan solar untuk bahan bakarnya. Ya, Jakarta memang dikelilingi industri yang terletak di kota satelit. Di Provinsi Banten misalnya, ada 7 PLTU yang beroperasi, diikuti dengan 1 PLTU di Cikarang, Bekasi, 1 lagi di Karawang, dan 1 lagi di Pelabuhan Ratu. Tiap pembangkit akan beroperasi minimum 30 tahun, jangka waktu minimal untuk kontrak penyediaan listrik, sehingga warga Jabodetabek akan merasakan pencemaran udara yang memburuk setidaknya untuk 1 generasi. Ditambah kondisi meteorologi DKI Jakarta hingga topografi dan polusi udara rumah tangga ikut menjadi penyumbang polusi. Kalau cuma tambal sulam bisa dipastikan tidak akan berhasil. Umpamanya 1 demi 1 gitu ya. Sedikit-sedikit gitu tidak akan berhasil karena kemacetan lalu lintas dan polusi udara sudah tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Justru yang kita butuhkan keberanian dari PJ Gubernur untuk melakukan gebrakan ya. Gebrakan yang berani yang dalam waktu 1 bahkan 3 bulan ke depan kita akan melihat perubahan yang signifikan. Hal yang juga jadi perhatian adalah pembakaran sampah terbuka. Tidak adanya teknologi daur ulang sampah menyebabkan sampah harus dibakar untuk hilangkan jejak. Aktivitas ini picu kualitas udara memburuk. Mayoritas untuk Kecamatan Sindang Jaya khususnya yaitu masyarakat usahanya di limbah dan sudah beberapa kali bagi pelapak sampah khususnya ya kita bina dan yang sudah dibina itu biasanya melaksanakan aturan gitu. Tapi yang belum dibina ini kadang-kadang yang main ucing-ucingan sama kita. Masalah polusi udara harus menjadi perhatian bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah penyangga maupun warga. Kebijakan Go Green, penegakan hukum, dan kesadaran pribadi dibutuhkan agar hak asasi menghirup udara bersih dan sehat bukan lagi sekedar angan. Mendapat lingkungan yang sehat dan kualitas udara yang bersih memang hak setiap warga negara. Namun, masyarakat punya andil mewujudkannya dengan ikut menjaga kualitas udara. Lalu, negara berkewajiban menjaminnya, menghadirkan regulasi tepat dalam pengendalian polusi udara. Ikuti terus informasi perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.